Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, Shalom. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dengan tema khotbah yaitu perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kiranya Roh Kudus membimbing kami semua. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengetahuan bagi kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan ini bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkatilah dia dengan hikmat dan pengetahuan, sehingga ia dapat menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berlari di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang mau memeliharanya serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, selamat hari Minggu, damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dalam keadaan yang sehat hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada seorang anak yang ditinggal sendirian sementara waktu oleh orang tuanya di rumah. Awalnya ia ragu, ditinggal sendirian, tetapi ia memberanikan dirinya karena orang tuanya sudah berjanji bahwa mereka akan segera kembali setelah urusannya selesai. Namun, suasana rumah semakin sepi. Ditambah saat itu kondisi hujan disertai petir mulai membuatnya merasa ketakutan. Ia masuk ke kamar dan segera mengunci pintunya. Tidak cukup hanya itu, ia pun naik ke tempat tidurnya
dan menutupi dirinya dengan bantal dan selimut. Dalam kecemasan dan ketakutan, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu di depan rumahnya. Hatinya semakin cemas. Jangan-jangan ada orang jahat yang hendak berbuat sesuatu di rumahnya. Tetapi kemudian ia mendengar suara yang tak asing baginya. Itu adalah suara orang tuanya. Ia begitu senang ketika orang tuanya kembali ke rumah. Papa dan mama memeluknya. Ketakutannya sirna. Ia kembali bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama, diceritakan bahwa setelah peristiwa Yesus ditangkap dan disalibkan, muncul ketakutan dan kekhawatiran di antara para murid Yesus. Mereka takut bila mana orang-orang Yahudi akan memperlakukan mereka sama seperti yang diperbuat mereka kepada Yesus, yaitu menangkap dan menghukum mereka karena status mereka sebagai pengikutnya. Hal tersebut sangatlah wajar dialami oleh para murid, karena pada waktu itu mereka belum memahami sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Yesus tentang kebangkitannya. Bagi mereka, ancaman yang saat itu diterimanya merupakan persoalan yang ada di depan mata. Mereka memutuskan untuk berkumpul bersama-sama di sebuah rumah dengan kondisi rumah terkunci rapat. Kalau dikatakan bahwa mereka takut dengan orang Yahudi, bisa diartikan bahwa yang mereka lakukan saat itu adalah bersembunyi dari orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Mungkin mereka merasa jiwa mereka terancam. Keluar rumah artinya siap dengan resiko terburuk kehilangan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekalian, ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang pengalaman, penglihatan, penampakan Yesus yang telah bangkit, yang kita bisa bandingkan dalam Injil Lukas 24 ayat 36. Datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Namun saat itu mereka masih takut dan ragu-ragu. Mereka belum bisa memastikan bahwa seorang yang ada di tengah-tengah mereka adalah Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus menunjukkan kepada mereka tangannya dan lambungnya, bekas tusukan paku dan tombak prajurit yang menyalibkannya. Setelah melihat tanda luka di tangan dan lambung Yesus, antara percaya tak percaya, atau istilah yang dipakai di Injil Lukas, yaitu ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, mereka bersukacita kegirangan bahwa seorang yang ada di tengah-tengah mereka adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Ketakutan mereka pun akhirnya sirna, karena Yesus yang mereka percaya telah bangkit dan ada bersama mereka lagi. Sesudah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka kembali, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus."
Tuhan Yesus memberkati para murid dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ketakutan dan keraguan mereka pun pada akhirnya lenyap dengan penampakan Yesus di antara mereka. Seperti seorang anak yang menantikan kembalinya orang tuanya. Mereka begitu bersemangat, bersukacita menyambut kehadiran Yesus. Namun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tentu kembali mengingatkan dan menegaskan tentang apa yang pernah difirmankannya sebelumnya. Dalam pasal 15 ayat 16b dikatakan di sana, dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Para murid mendapatkan tugas untuk mewartakan kabar sukacita, beritakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, perjumpaan para murid dengan Yesus merupakan pengalaman yang berharga bagi mereka, karena di sana mereka merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan mewujud dalam pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Juru Selamat dan tentang kitab suci melalui karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun dan membimbing mereka untuk dapat melaksanakan tugas panggilannya, memberitakan Injil dengan perasaan yang tidak takut lagi. Roh Kudus memberikan keberanian bagi mereka untuk melaksanakan tugasnya, sehingga mereka juga merasakan ada pengharapan baru bagi mereka untuk dapat keluar dari ketakutannya dan menyatakan diri mereka dalam perbuatan yang mempermuliakan Tuhan melalui buah-buah roh yang mereka hasilkan bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak sekalian, pada masa pandemi virus COVID-19 ini, sebagian besar orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Rasa was-was akan membayangi setiap langkah gerak kita. Sudah hampir 2 bulan lamanya situasi ini menjadi persoalan dalam kehidupan kita bersama. Ketakutan dan kekhawatiran itu dapat mewujud dalam persoalan-persoalan sehari-hari masyarakat, antara lain tentang kurangnya penghasilan, ketersediaan makanan yang tidak mencukupi, kehilangan pekerjaan dan usaha, sakit penyakit, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Namun kita diminta pada saat ini untuk tetap membatasi sebagian besar aktivitas kita di luar rumah. Tidak kecil memang dampak yang diakibatkan oleh kebijakan ini. Namun kita diharapkan tetap patuh terhadap segala aturan yang dibuat dalam rangka penanganan penyebaran virus tersebut. Kita berharap bahwa pandemi ini dapat segera berakhir. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian, sebelum itu terjadi, melalui renungan saat ini, kita diajak untuk bersama-sama menghayati tugas panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, murid-muridnya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus semestinya dapat mewujud terus di tengah-tengah kehidupan kita, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan gereja.
Kita diajak untuk berbuat sesuatu, mendatangkan ketenangan dan pengharapan di tengah ketakutan dan penderitaan yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi saat ini. Gerakan masyarakat, termasuk gereja-gereja saat ini, untuk menolong atau membantu saudara-saudara yang membutuhkan, kiranya dapat kita lakukan bersama-sama sebagai bagian dari tanggung jawab panggilan hidup kemanusiaan di tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Kita diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan segala berkat dan potensi yang kita miliki saat ini, sehingga damai sejahtera dapat dirasakan bersama-sama. Kita diajak untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, tanpa harus saling membeda-bedakan latar belakang masing-masing. Kita diajak untuk saling mendoakan agar apa yang menjadi harapan kita semua akan berakhirnya pandemi virus corona ini, semua itu dapat terwujud. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama ikut serta dalam upaya penguatan keluarga-keluarga yang terdampak besar akibat pandemi virus corona ini, melalui gerakan kasih bersama jemaat kita semua. Kiranya dengan bantuan dari saudara-saudara sekalian dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita saat ini. Jangan biarkan ketakutan yang disebabkan pandemi virus corona ini berubah menjadi suatu hal yang lebih parah dampaknya ketika semakin banyak orang yang putus asa akan kehidupannya. Kiranya kita dimampukan untuk membawa damai sejahtera di tengah bencana ini. Inilah saatnya bagi kita sebagai bagian dari umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, terijak untuk bersama-sama dalam satu aksi kemanusiaan, menolong sesama kita yang membutuhkan dengan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kiranya kita bisa saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan, sehingga semua orang dapat merasakan pengharapan itu nyata, masih tetap ada, menjadi bagian milik kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, menolong kita semua. Amin. Mari kita satu dalam berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dengan segala kerendahan hati kami memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan sebuah aksi bersama dalam tindakan nyata menolong sesama dalam situasi bencana saat ini. Ajar kami untuk dapat mewujudkan kehidupan yang saling mengasihi dan saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kami boleh bersama-sama memperoleh kekuatan dan pengharapan itu. Sehingga ya Tuhan, damai sejahtera-Mu dapat mewujud. Ini harapan yang besar bagi kami semua untuk melewati masa-masa sulit, menghadapi bencana pandemi virus COVID-19. Kiranya Engkau sajalah ya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber berkat dan hikmat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.